Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Aulia, NIM 003, Program Studi Agroteknologi. Di sini akan mempresentasikan tentang pembahasan artikel kelayakan finansial usaha tani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan usaha tani dalam bidang pembibitan durian yang dilakukan di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Durian merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulitnya yang memiliki duri yang tajam. Sebutan populernya yaitu King of Fruit atau Raja Buah. Kemudian yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis ini merupakan analisis yang menggunakan metode penelitian secara langsung atau menggunakan sensus langsung di lapangan. Data yang diambil yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer itu berasal dari kegiatan wawancara, dan data yang sekunder diambil dari lembaga atau instansi. Data diambil pada bulan Juli Agustus 2013. Yang kedua yaitu analisis finansial. Menganalisis kelayakan finansial pembibitan durian yaitu dengan menggunakan net BC, kemudian net present value atau NPV, dan juga internal rate of return atau IRR. Yang pertama yaitu net BC. Net BC ini yaitu perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dan juga net benefit yang sudah didiskon negatif. Untuk ketentuannya yaitu jika net BC lebih dari 0 maka proyek layak dijalankan. Jika net BC kurang dari 0 maka proyek dikatakan tidak menguntungkan. Dan kemudian jika net BC sama dengan 0 maka itu dikatakan impas atau dapat dikatakan pada posisi break even point. Yang kedua yaitu NPV atau net present value. Net present value ini merupakan net benefit yang telah didiskon dengan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. NPV juga memiliki ketentuan yaitu bila NPV lebih dari 0 maka proyek dikatakan layak untuk dijalankan. Jika NPV kurang dari 0 maka proyek dikatakan tidak menguntungkan, dan jika NPV sama dengan 0 maka dikatakan break even point atau bernilai impas. Yang ketiga yaitu IRR atau internal rate of return. IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih atau NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek, atau dengan kata lain tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Untuk ketentuannya yaitu jika IRR lebih dari tingkat suku bunga maka proyek dikatakan layak untuk dijalankan. Jika IRR kurang dari tingkat suku bunga maka proyek dikatakan tidak menguntungkan atau tidak layak untuk dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu hasil perhitungan analisis finansial. Di sini terdapat dua tabel yaitu biaya investasi dan biaya produksi. Ini bedanya, untuk investasi yaitu memiliki jangka yang panjang, sedangkan produksi hanya digunakan untuk awal saja. Kemudian yaitu tabel untuk penjualan. Di sini terdapat produksi dari waktu 0 sampai ke 6. Untuk produksi pada waktu 0 di sini belum terdapat penerimaan, yang berarti itu belum panen. Untuk biaya sendiri sampai produksi ke 6 pasti berbeda. Sedangkan penerimaan dari angka 0 sampai 6 itu sama. Dan untuk biaya pendapatan dan seterusnya itu memiliki perbedaan biaya masing-masing. Kemudian yaitu analisis finansial. Di sini terdapat dua tabel. Yang pertama yaitu analisis finansial usaha pembibitan durian atau bibit siap jual. Di sini tertera NPV-nya, kemudian IRR sebesar 63%, net BC sebesar 2,67, kemudian ada gross BC itu sebesar 1,13. Kemudian tabel yang kedua yaitu analisis finansial untuk pembibitan durian monokultur. Ini memiliki NPV, kemudian IRR sebesar 65%, net BC 2,87 dan juga gross BC 1,14. Untuk kesimpulan dari perhitungan finansial tadi yaitu usaha pembibitan durian di Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari aspek finansialnya layak diusahakan dan dikembangkan.
usaha pembibitan durian ini masih tetap layak terhadap kenaikan biaya produksi sebesar 10%, penurunan harga jual bibit sebesar 10%, dan penurunan produksi pembibitan durian sebesar 10%. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.